Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini gue mau ngebahas lagi materi psikotes. Kali ini materinya kemampuan bangun ruang. Soalnya kayak gini, ada 20 soal. Instruksinya, kita disuruh mencari di antara 5 kubus yang ada di pilihan jawaban, kubus A, B, C, D, dan E. Di antara 5 kubus ini, mana yang identik dengan kubus-kubus yang ada di soal. Ada 20 kubus, 20 soal juga. Oke, sebelum ngebahas ini, gue mau ngasih tips dulu untuk ngerjain soal-soal psikotes kayak gini. Tips pertama, lakukan eliminasi terhadap pilihan jawaban. Caranya, dari 3 sisi kubus yang muncul yang bergambar 1, 2, 3, itu perhatikan bentuk gambarnya, letak gambarnya, dan arah gambarnya terhadap gambar yang ada di sisi sebelahnya. Contoh soal nomor 1, ini kubusnya. Kita lihat di pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Yang E, misalnya yang E ini udah bisa langsung kita eliminasi karena kotak hitamnya berdekatan dengan sisi yang bergambar 2 segitiga. Sementara di soal, kotak hitam berjauhan dengan sisi 2 segitiga. Jadi E udah bisa langsung dieliminasi. Kemudian yang D ini juga bisa langsung kita eliminasi karena kalau yang di D ini kotak hitamnya memang sama-sama berjauhan dengan yang di soal terhadap sisi 2 segitiga. Tapi kotak hitam yang di D ini sejajar dengan segitiga putih, dengan sudut siku-siku segitiga putih. Sementara di soal, kotak hitamnya itu sejajar dengan ujung garis diagonal, ujung garis miring yang memisahkan 2 segitiga. Jadi kalau kubusnya sama, yang di nomor 1 dengan yang di D ini sama, harusnya kotak hitamnya ada di belakang sini, bukan di depan, sehingga dia bisa sejajar dengan ujung garis diagonal ini. Jadi kotak hitam harusnya di sini. Jadi D juga bisa langsung dieliminasi berdasarkan letak gambarnya. Kemudian yang C juga bisa dieliminasi karena kotak hitam di sini berdekatan dengan sisi 4 persegi. Sementara di soal, kotak hitam berjauhan dengan sisi 4 persegi. Jadi C, D, dan E udah bisa langsung dieliminasi. Sekarang yang B. Yang B ini ada 2 gambar soal yang muncul, 4 persegi dan 2 segitiga. Kalau kita lihat posisinya, 4 persegi nempel dengan segitiga putih, sama dengan yang di soal nomor 1. Jadi yang B ini belum bisa kita eliminasi. Jadi yang B ini masih calon jawabannya, calon kubus yang identik dengan soal nomor 1. Kemudian yang A kita lihat. Yang A ini ketiga gambarnya muncul. Kita lihat posisinya, 4 persegi dengan segitiga hitam sama, 4 persegi nempel dengan segitiga putih sama, sisi segitiga berjauhan dengan kotak hitam sama. Jadi yang A juga calon. Jadi jawaban soal nomor 1 ini antara A dan B. Itu setelah kita lakukan eliminasi. Eliminasi tadi itu tips pertama. Sekarang tips kedua. Tips kedua itu jangan membayangkan sekaligus posisi dari 3 sisi kubus yang muncul ini secara bersamaan ketika kubusnya kita putar-putar, ketika kita rotasi. Cukup fokus aja ke satu sisi yang mau teman-teman sesuaikan dengan sisi yang ada di pilihan jawaban. Kita lihat soal nomor 1 tadi kan pilihan jawaban tinggal A atau B. Sekarang kita lihat B dulu. Yang B, kita fokus ke salah satu sisi, boleh sisi mana aja. 2 segitiga, 4 persegi atau kotak hitam yang mau kita sesuaikan dengan salah satu sisi yang ada di B. Misalkan di sini gue ambil sisi 2 segitiga untuk disamakan dengan sisi yang ada di kubus B. Dan kebetulan di sini posisi dari sisi 2 segitiga dengan di soal yang di kubus B ini udah sama. Artinya kubus itu nggak perlu dirotasi untuk menghasilkan gambar yang sama. Posisi dari sisi yang sama antara soal dengan yang di B. Jadi kalau kubusnya tidak dirotasi, harusnya kalau kubus ini sama, harusnya sisi-sisi yang muncul itu sama. Yang bagian depan ini harusnya sama dengan ini, 4 persegi. Yang di atas ini kotak hitam kecil, gitu. Kalau ini nggak sama, kalau nggak sama itu berarti kubus B ini bukan kubus yang sama dengan kubus yang ada di soal, bukan kubus yang identik dengan kubus yang ada di soal. Jadi B ini udah salah, gitu. Sekarang yang tinggal yang A. Yang A kita lihat, kita coba sesuaikan posisinya. Misalkan gue ambil
fokus ke satu sisi 2 segitiga lagi, mau disamakan dengan sisi yang ada di A. Artinya kubus ini mesti diputar sekali ke kiri sehingga 2 segitiga ada di depan sini, tapi posisinya masih beda. Segitiga hitam masih di bawah, yang putih di atas. Jadi agar sama dengan yang di A, berarti kubus ini mesti digulingkan sekali lagi ke kanan. Jadi dia akan kayak gini. Hitamnya di sini, sama dengan yang di A. Jadi agar sisi 2 segitiga yang di soal sama dengan yang di pilihan jawaban, rotasi kubus yang digunakan itu diputar sekali ke kiri, kemudian digulingkan sekali ke kanan. Diputar sekali ke kiri, ini putar sekali ke kiri, digulingkan ke kanan. Artinya sisi yang lain juga sama. Sisi 4 persegi misalkan, diputar sekali ke kiri, dia akan ada di sisi sebelah kiri. Dari awalnya depan, berpindah jadi sisi sebelah kiri. Kemudian digulingkan sekali ke kanan, dia akan ada di atas, sama dengan yang ada di soal. Berarti tinggal satu lagi, kotak hitam kecil. Kotak hitam kecil ini dengan rotasi yang sama, diputar sekali ke kiri, dia akan tetap di atas, tapi posisi kotak hitamnya berubah. Dari kiri atas, pindah ke kanan atas, sebelah sini. Kemudian digulingkan sekali ke kanan, dia akan ada di sisi kanan, persis sama dengan yang di soal, di pilihan jawaban A. Jadi jawaban soal nomor 1 ini adalah A. Nomor 1 jawabannya adalah kubus yang identik dengan soal nomor 1 adalah kubus A. Gitu. Jadi cukup dengan 2 tips ini, itu udah cukup buat ngejawab soal-soal psikotes kemampuan bangun ruang ini. Kita lihat soal nomor 2 dengan cara yang sama, dengan tips yang sama. Soal nomor 2 kita perhatikan gambar-gambarnya. Misalkan soal kubus E. Kubus E ini udah bisa langsung kita eliminasi karena kotak hitam nempel dengan segitiga putih, beda dengan di soal. Kotak hitam nempel dengan segitiga hitam. Kemudian yang D, kotak hitam berjauhan dengan sisi 2 segitiga, sedangkan di sini dia nempel, berdekatan. Jadi yang D juga bisa dieliminasi. Kemudian yang C juga bisa dieliminasi karena kotak hitam berdekatan dengan 4 persegi, sedangkan di soal kotak hitam berjauhan dengan 4 persegi. Kemudian yang B ini juga bisa langsung dieliminasi karena yang nempel dengan 4 persegi adalah segitiga putih, sedangkan di soal yang nempel adalah segitiga hitam. Yang B dieliminasi, berarti tinggal yang A. Tapi kita lihat dulu, yang A ini, kubus yang A ini juga salah ternyata, karena kotak hitamnya berjauhan dengan 2 sisi segitiga, sedangkan soal dia berdekatan. Berarti ada kesalahan teknis untuk soal nomor 2, nggak ada jawabannya, nggak ada kubus yang identik dengan pilihan jawaban. Sekarang soal nomor 3, ini kubusnya kita lihat di pilihan jawaban dengan metode eliminasi dulu. Pertama, misalkan kubus E ini bisa langsung kita eliminasi karena yang nempel dengan 4 persegi adalah 2 segitiga hitam, sedangkan di soal segitiga putih yang nempel dengan 4 persegi. E bisa dieliminasi langsung. Kemudian yang D ini bisa langsung dieliminasi juga karena dua lingkaran, sisi bergambar 2 lingkaran dengan garis diagonal segitiga, yang misalkan 2 segitiga ini sejajar, jadi kayak gini. Ini lingkaran, ini 2 segitiga kan sejajar, arahnya sejajar, sedangkan di soal salah satu dari lingkaran ini ketemu dengan ujung garis diagonal, jadi harusnya gini. Kalau garis diagonalnya kayak gini, lingkarannya mestinya kayak gini, jadi ketemu, nggak sejajar kayak yang di D. Jadi yang D ini juga bukan kubus yang identik dengan soal nomor 3. Kemudian yang C ini salah juga karena kalau kita mau taruh 4 persegi, sisi 4 persegi ini tetap di samping kanan kayak di soal, kayak di pilihan jawaban. Mau kita putar kayak gimana pun, asalkan 4 persegi ini tetap di kanan, sisi yang bergambar 2 lingkaran ini harusnya tetap sama dengan yang ada di soal. Harusnya dari kanan atas ke kiri bawah. Ini kalau kita putar ke atas misalkan, ini kita mau taruh di atas, lingkarannya bakal kayak gini, dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan di soal dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi berdasarkan letak, soal nomor 3,
kubus pilihan C ini juga bisa dieliminasi. Berarti tinggal B dan A. Yang B kita lihat posisinya sama, 2 segitiga terhadap 4 persegi. Yang nempel adalah segitiga putih sama 2 lingkaran terhadap garis miring 2 segitiga sama dengan yang dari soal. Jadi yang B ini masih kita calonkan sebagai jawaban. Jadi sini jawabannya B atau A. Kita lihat yang A dulu. Yang A ada 2 sisi yang muncul, 2 segitiga dan 4 persegi. Yang nempel di 4 persegi adalah segitiga putih. Jadi jawabannya antara A atau B. Sama dengan soal nomor 1 tadi. Sekarang kita coba satu persatu. Yang B misalkan. Yang B, gue mau fokus ke satu sisi yang mau disesuaikan dengan sisi yang ada di pilihan B. Misalkan gue ambil segitiga lagi. Kenapa? Karena segitiga, karena sisi lain ini nggak terlalu signifikan perbedaannya. 4 persegi ini bisa diputar kayak gimana aja, bentuknya bakal sama. 2 ini juga agak membingungkan. Jadi 2 segitiga mau disesuaikan dengan yang di B. Artinya kubus ini mesti diputar sekali ke kanan sehingga 2 segitiganya ada di kanan. Posisinya kayak gini. Hitam di bawah, kanan putih di atas sebelah kanan. Masih beda dengan yang ada di B. Agar sama, berarti kubusnya mesti digulingkan sekali lagi ke depan. Yang awalnya hitam di sini, putih di sini, kemudian digulingkan sekali ke depan sehingga dia bakal sama. Kayak gini. Hitamnya di bawah, putih di atas. Jadi kubus ini rotasinya diputar sekali ke kanan, kemudian digulingkan ke depan 1 kali. Itu sama dengan sisi lain. Kita coba 4 persegi. Diputar sekali ke kanan, dia akan ada di belakang. Dari samping kanan pindah ke belakang, kemudian digulingkan ke depan 1 kali, dia akan ada di atas, sama dengan yang di B. Kemudian 2 lingkaran, kalau diputar sekali ke kanan dia akan tetap di atas, tapi posisinya berubah jadi gini. Kemudian digulingkan sekali ke depan, dia akan ada di depan, sama dengan yang di B. Posisi 2 lingkarannya sama. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3 ini B, tapi kita lihat yang A dulu karena A juga calon tadi. Misalkan 2 segitiga lagi, dan di sini juga udah sama, 2 segitiga sama posisinya. Jadi kubusnya nggak harus dirotasi. Kalau kubusnya nggak dirotasi, berarti sisi-sisi yang muncul di A ini sama dengan sisi yang muncul di soal nomor 3. Kalau di sini nggak sama yang muncul, yang A dengan yang nomor 3 nggak sama. Kalau nggak sama, itu artinya kubusnya nggak sama, nggak identik. Jadi jawaban soal nomor 3 adalah B. Sekarang nomor 4. Ini kubusnya. Kita lihat di pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Yang E misal. Yang E ini salah karena kotak hitam berjauhan dengan sisi 4 persegi. Sedangkan di soal dia berdekatan. Kotak hitam 4 persegi berdekatan. Yang D ini juga salah karena kotak hitamnya berdekatan dengan sisi 2 lingkaran. Sedangkan di soal kotak hitam berjauhan dengan sisi 2 lingkaran. Jadi yang E, D salah. Kemudian yang C kita lihat 4 persegi berdekatan dengan segitiga hitam, dengan persegi kotak hitam sama dengan di soal. 2 lingkaran berjauhan dengan kotak hitam. Jadi yang C ini masih calon. Nomor 4 ini calonnya C. Kemudian kita lihat yang B dan A. Yang B ini bisa dieliminasi karena kalau kita mau taruh sama 4 persegi di atas dengan yang di soal, maka sisi 2 lingkaran ini mesti sama dengan yang ada di soal. Maksudnya sisi 2 lingkaran yang ada di B ini mesti dari kanan atas ke kiri bawah. Mau kita putar kayak gimana pun, asalkan sisi 4 persegi tetap di atas, lingkarannya harus dari kanan atas ke kiri bawah. Misalkan kita mau samakan dengan ini, berarti kubus yang B ini mesti diputar sekali ke kanan kan? Ke kanan. Kalau cuma diputar sekali ke kanan, maka lingkarannya, 2 lingkaran tetap sama dengan ini posisinya, dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan yang di soal dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi yang B juga salah. Jadi calonnya cuma baru C. Sekarang yang A. Yang A ini juga salah karena kotak hitamnya berjauhan dengan sisi 4 persegi. Jadi sementara di soal kotak hitam berdekatan dengan 4 persegi. Jadi calonnya cuma C.
Tapi kita lihat dulu yang C. Yang C kita pakai tips kedua, sesuaikan satu sisi dengan sisi yang ada di pilihan jawaban. Jadi nomor 4 ini dengan yang di C. Misalkan gue ambil sisi dua lingkaran. Agar sama dengan yang di C, berarti kubusnya mesti diputar sekali ke kiri sehingga dua lingkarannya ada di depan. Tapi posisi dua lingkarannya belum sama. Kalau ini diputar ke kiri, dua lingkarannya masih kayak gini, dari kanan atas ke kiri bawah. Agar sama dua dengan yang ada di C, berarti kubusnya masih perlu digulingkan sekali ke kanan atau digulingkan sekali ke kiri sehingga sisi dua lingkarannya jadi kayak gini, dari kiri atas ke kanan bawah sama kayak di C. Gitu. Jadi rotasi kubusnya diputar sekali ke kiri ke arah depan, kemudian digulingkan sekali ke kiri atau ke kanan. Kita lihat di posisi lain, 4 persegi diputar sekali ke kiri, dia akan tetap di atas. Agar dia sama dengan yang di C, berarti dia mesti digulingkan sekali ke kanan, karena pilihannya tadi agar sama dua lingkaran ini diputar sekali ke kiri, kemudian digulingkan satu kali ke kiri atau digulingkan sekali ke kanan. Dia bentuknya bakal sama kayak gini. Dan karena 4 perseginya ada di kanan, berarti kubusnya dirotasi sekali ke kiri, digulingkan sekali ke kanan. Gitu. Udah dua posisi yang sama, lingkaran dan 4 persegi. Sekarang kotak hitam. Kotak hitam diputar sekali ke kiri, dia akan ada di sebelah kiri. Kotak hitamnya akan ada di kiri atas. Kemudian digulingkan sekali ke kanan, dia akan ada di atas persis sama dengan yang di C. Jadi jawabannya soal nomor 4 ini adalah C. Kubus yang identik dengan kubus yang ada di soal. Gitu. Sekarang soal nomor 5. Kubus nomor 5 ini kubusnya kita pakai tips pertama dulu, eliminasi. Kubus E ini salah karena kotak hitam berdekatan dengan sisi 2 segitiga. Di soal beda, 4 persegi berjauhan dengan sisi 2 segitiga. Kemudian yang D, ada dua gambar yang muncul, kotak hitam sama 2 segitiga, posisinya sama. Jadi yang D ini masih kita calonkan sebagai jawaban. Kemudian yang C ini salah karena kotak hitam berdekatan dengan sisi 4 persegi. Sedangkan di sini, di soal, kotak hitam berjauhan dengan 4 persegi. Kemudian yang B ini salah karena yang nempel dengan 4 persegi adalah segitiga putih. Sedangkan di soal, yang nempel dengan 4 persegi adalah segitiga hitam. Dan yang A ini juga salah karena kotak hitamnya itu sejajar dengan ujung garis miring, ujung garis diagonal yang memisahkan 2 segitiga. Sementara di soal, kotak hitam hanya sejajar dengan segitiga putih. Jadi pilihan jawaban tadi cuma D, kubus D. Tapi kita lihat, kita uji. Untuk menyamakan salah satu sisi yang ada di soal dengan yang ada di pilihan jawaban. Terserah kita mau ngambil sisi yang mana. Misalkan sisi 2 segitiga. Agar sama dengan sisi yang di D, berarti kubus yang di soal ini mesti digulingkan sekali ke belakang. Sehingga posisinya jadi kayak gini. Hitam di bawah, putih di atas sama kayak yang di D. Dan posisinya tetap di samping kanan kubus sama dengan yang di D. Jadi rotasi kubus yang di D ini terhadap soal hanya untuk menyamakan salah satu sisinya. Sisi yang gue pakai tadi itu sisi 2 segitiga, cuma digulingkan sekali ke belakang. Kita lihat posisi sisi yang lain. 4 persegi ini kalau digulingkan ke belakang, dia akan ada di belakang sini, nggak kelihatan lagi. Jadi masih sama dengan yang di D. Kemudian 4 persegi digulingkan sekali ke belakang, dia akan ada di atas. Ini akan ada di atas ini. Dan posisinya sama, kotak hitam ada di sini. Jadi jawabannya benar. Setelah kita eliminasi, kita langsung dapat jawabannya D. Gitu. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah D. Sekarang soal nomor 6 dengan 2 tips yang sama. Nomor 6 kita lihat di pilihan jawaban kubus E. Kubus E ini nggak bisa kita eliminasi karena
posisinya sama, 4 persegi dengan nempel dengan segitiga hitam sama dengan yang nomor 6. Kotak hitam nempel dengan segitiga putih, kotak hitam berjauhan dengan 4 persegi. Jadi yang E kita calonkan sebagai pilihan jawaban, sebagai kubus yang identik dengan soal nomor 6. Kemudian yang D ini bisa kita eliminasi langsung karena kotak hitam yang di D berjauhan dengan sisi 2 segitiga, sedangkan di soal kotak hitam berdekatan dengan sisi 2 segitiga, nempel dengan segitiga putih. Yang C, kubus C ini bisa langsung dieliminasi juga karena kotak hitam berdekatan dengan sisi 4 persegi, sedangkan di soal nomor 6 kotak hitam berjauhan dengan sisi 4 persegi. Kemudian yang B ini bisa langsung kita eliminasi juga karena segitiga yang nempel dengan 4 persegi adalah segitiga putih, sementara di nomor 6 yang nempel dengan 4 persegi adalah segitiga hitam. Yang di B yang nempel dengan 4 persegi adalah segitiga putih. Jadi yang B juga dieliminasi, B eliminasi, C eliminasi, D eliminasi, tinggal E dan A. Yang A kita lihat, yang A ini juga bisa dieliminasi karena kotak hitam berjauhan dengan sisi 4 persegi. Dengan sisi 2 segitiga. Sedangkan di soal nomor 6 sisi 2 segitiga berdekatan dengan kotak hitam. Jadi calonnya cuma E. Jadi jawabannya adalah E. Tapi kalau kita mau cek juga boleh. Misalnya gini, agar sama posisinya dengan yang ada di E. Misalkan ambil salah satu sisi 2 segitiga misalkan. Agar sama dengan di E, berarti kubusnya mesti digulingkan sekali ke depan sehingga dia ada di depan sini. Tapi posisi 2 segitiganya masih beda dengan yang ada di E. Kalau di sini kotak hitam segitiga hitamnya di bawah sebelah kiri, kemudian putih di atas kanan. Beda dengan yang di E. Kemudian agar sama berarti kubusnya mesti digulingkan sekali lagi ke kiri. Jadi kan sini hitam, sini putih, digulingkan sekali ke kiri, maka posisinya jadi kayak gini. Segitiga hitam di sini, putih di atas, sama dengan yang di E. Jadi rotasi kubus yang digunakan adalah digulingkan sekali ke depan, kemudian digulingkan lagi sekali ke kiri. Kita coba dengan sisi yang lain, 4 persegi dengan rotasi yang sama, digulingkan sekali ke depan, dia akan ada di sisi bawah. 4 persegi akan ada di sisi bawah. Kemudian digulingkan lagi sekali ke kiri, dia akan ada di sebelah kanan. Sama dengan yang ada di E. Tinggal satu lagi. Sisi segi kotak hitam. Kotak hitam ini kalau digulingkan sekali ke bawah, dia akan tetap di samping kanan, tapi posisi kotak hitamnya berubah ke depan, ke sini. Setelah digulingkan ke bawah, digulingkan sekali ke kiri, dia akan ada di atas, persis dengan yang sama yang ada di E. Jadi jawaban soal nomor 6 ini adalah E. Jadi sebenarnya kalau di waktu ujian itu, kalau kita udah eliminasi 4 jawaban, berarti kita udah bisa nemuin jawabannya. Misalkan kayak tadi, di antara 5 pilihan jawaban, soal nomor 6 ini cuma identik dengan yang E. Nggak perlu kita pakai tips kedua, mencocokkan posisi dari salah satu sisi kubus. Kita udah bisa langsung jawab ini E gitu. Karena nggak bakal banyak yang keliru kayak soal nomor 2 ini nggak ada jawabannya. Gitu. Jadi 2 tips ini sebenarnya cukup untuk menjawab soal psikotes kemampuan ruang ini. Pertama, eliminasi dengan perhatikan bentuk kubus, bentuk gambar, letak gambar dan arah gambar terhadap gambar yang ada di sebelahnya. Itu untuk menyederhanakan pilihan. Tips kedua tadi, fokus ke satu sisi yang mau disesuaikan dengan sisi yang ada di pilihan jawaban. Gitu. Oke, sini gue udah jawab 6 soal. Sekarang teman-teman lanjutin dari nomor 7 sampai nomor 20. Ini soalnya. Silahkan videonya di screenshot untuk biar bisa ngejawab, biar bisa gampang. Ribet amat. Biar gampang, teman-teman screenshot videonya atau di stop aja, di pause gitu. Oke, gitu aja tipsnya dan soalnya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.